Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Demuglisin dengan NIM 24 akhiran 010. Saya dari kelas basis data 2C. Saya di sini akan membuat video untuk tugas P14 storage program dan optimasi, yaitu dengan output wajib satu storage prosedur, storage function, trigger, dan yang terakhir yaitu optimasi query. Nah, untuk mahasiswa wajib yaitu membuat indeks, membandingkan performa query, dan menjelaskan hasil optimasi. Itu dengan ketentuan demo, mahasiswa harus menunjukkan storage prosedur berjalan dengan baik, trigger bekerja, storage fungsi digunakan dan berjalan. Yang keempat yaitu perbandingan query sebelum dan sesudah menggunakan indeks. Dan yang terakhir yaitu evaluasi performa query setelah dioptimasi. Nah, untuk ketentuan presentasi yaitu presentasi dilakukan dengan direkam menggunakan screen recorder, wajah dan wajah lihat dan gunakan SQL saat demokrasi. Nah, untuk urutan presentasi perkenalkan dan studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya yaitu saya mengambil kita buka SQL terlebih dahulu. Nah, untuk ini untuk database saya yaitu saya memilih sistem yaitu database restoran dengan dengan sistem pesanan menu dine-in. Nah, untuk kurang lebih mirip lah seperti gacuan, yaitu dengan cara customer memesan meja. Nah, nanti akan setelah memesan setelah men-scan meja, nanti akan customer bisa memilih detail menu yang dipilih untuk dipesan dan melakukan pemesanan dan akan ke kasir untuk menunjukkan pemesanan dan melakukan pembayaran. Untuk selanjutnya yaitu demonstrasikan untuk storage prosedur. Nah, untuk storage prosedur adalah yaitu perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan kembali kapan saja. Nah, untuk biasanya storage prosedur digunakan untuk optimasi proses database, mempermudah transaksi dan mempercepat eksekusi query dan melakukan penulisan query yang berulang, mengurangi dan yaitu untuk mempercepat eksekusi query tanpa harus menulis lagi untuk query yang sama. Nah, di sini saya akan membuat storage prosedur yaitu tentang tambah pesanan. Pertama kita tulis delimiternya terlebih dahulu. Untuk sintaksnya nah, kita akan membuat create prosedurnya terlebih dahulu. Kita namai yaitu untuk create prosedur yaitu untuk menambah pesanan. Create prosedur tambah pesanan. Nah, di sini kita bisa menginputkan parameter apakah mau in atau out. Nah, kita yaitu ingin membuat untuk tambah pesanan, maka kita melakukan yaitu dengan kita gunakan parameter in, yaitu dengan kita tambahkan query. Kita cek untuk tabel pesanan. Nah, kita untuk tabel pesanan kita langsung masukkan untuk kita gunakan in, kita tambahkan untuk ID cabang itu dengan integer, dengan tipe data integer. Untuk parameter in di cabang, lalu ada ID meja,
dengan tipe data yang sama yaitu integer. Lalu ada tabel foreign key dari user yaitu id user. Kita tambahkan kolom parameter id user dan tipe data yang sama yaitu integer. Lalu ada untuk tanggal pesanan kita jalankan nanti yaitu otomatis dengan mengset yaitu no, yaitu tanggal dan jam sekarang saat user menambahkan pesanan. Jadi kita akan buat langsung yaitu untuk kolom total harga dengan tipe data yaitu desimal 10.2. Selanjutnya yaitu isi dari inti bagian dari create prosedur yaitu storage prosedurnya, yaitu kita tambahkan ke tabel pesanan dengan insert into pesanan. Yaitu kita tambahkan ke kolom id cabang, ke id meja kolom, lalu ada id user, lalu ada kolom tanggal pesanan. Tanggal pesanan. Lalu dan yang terakhir ada kolom total harga. Kita set untuk nilainya value dengan kita set yaitu kita ambil dari parameter yang di atas yaitu p id cabang lalu ada parameter id meja, lalu ada parameter id user. Untuk kolom tanggal pesanan yaitu kita set dengan no untuk mengambil tanggal dan jam sekarang saat user menambahkan pesanan. Lalu ada kolom total harga, parameter total harga. Untuk membuat create prosedur yaitu kita sudah menambahkan, lalu kita eksekusi. Ada yang error di sini n kurang tanda dolar. Kita coba error delimiter syntax, kita cek bisa. Sorry. Sudah berhasil. Di sini sudah ada prosedur yaitu tambah pesanan yang sudah kita buat. Artinya sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita akan mengetes. Kita cek dulu
untuk tabel pesanan yaitu dengan select from pesanan dengan order by ID pesanan, yaitu dari yang paling bawah yaitu descending. Nah, untuk apa ini? Nah, kita coba panggil prosedurnya, yaitu kita dengan call, yaitu kita panggil yaitu storage prosedurnya dengan nama tadi yaitu tambah pesanan, lalu kita masukkan ID cabangnya, kolom ID, nilai ID cabang, lalu ada ID meja 4, lalu ada ID lalu ada di user set 2, lalu ada tanggal pesanan otomatis, lalu ada total harga, kita set 80.000. Nah, kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil. Kita cek di sini ID terakhir yaitu ID pesanan 100.000 yaitu dengan ID cabang 18. Nah, kita coba jalankan ulang. Nah, di sini sudah nambah ID itu satu data pesanan yaitu yang telah kita tambahkan yaitu dengan ID cabang 1, lalu ada ID meja 4 dan ID user 2. Nah, untuk tanggal pesanan yaitu hari ini jam 9, lalu ada total harga 80. Nah, untuk storage prosedur kedua yaitu kita akan menambahkan yaitu untuk laporan penjualan tahunan, yaitu pada tahunan pada setiap cabangnya. Kita gunakan delimiter lagi seperti awal. Kita buat untuk create prosedur, kita beri nama yaitu laporan penjualan tahunan. Yaitu untuk laporan penjualan yaitu di sini user hanya ingin menginputkan tahun. Nah, jadi kita mengambil parameter untuk user ketika memasukkan tahun saja, yaitu untuk NP tahun yaitu dengan parameter yaitu year. Nah, untuk bagian yaitu isi dari untuk ini kita isi dari inti dari bagian prosedurnya yaitu dengan select untuk menampilkan yaitu tahun pada, kita cek untuk tabel pesanan yaitu yaitu kita ambil dari tahun yaitu kolom, kita ambil tanggal pesanan, kita masukkan alias tahun, lalu kita tampilkan juga yaitu C untuk nama cabang, dan lalu ada untuk total transaksi per tahunnya setiap cabangnya yaitu kita ambil count yaitu P ID pesanan untuk menambahkan
menjumlah setiap jumlah data pesanan nantinya. Lalu PID pesanan untuk total pesanan, lalu sum untuk menjumlah yaitu total pendapatan, itu kita ambil dari kolom yaitu tabel pesanan yaitu total harga, yaitu menjumlah total harga total harga alias total pendapatan. Nah, kita masukkan untuk from dari tabel pesanan, kita joinkan pada cabang C karena kita mengambil nilai dari nama cabangnya, yaitu cabang sama C on PID cabang PID cabang sama dengan CID cabang. Lalu kita select where ya untuk menggabungkan tanggal pesanan, kita gabungkan ya untuk total kita gabungkan sama dengan yaitu P tahun. Lalu untuk selanjutnya kita grupkan, kita pakai group by untuk menggabungkan tahun dan per ID per cabangnya nantinya gunakan P, yaitu kita ambil tanggal pesanan dengan kita tampilkan untuk nama cabangnya yaitu C, nama cabang lalu kita urutkan dari total penjualan yang paling banyak. Nah, sudah kita jalankan di sini ya sudah. Sorry, ada yang error di line 9 yaitu CID cabang. Mari kita cek terlebih dahulu. Cek CID cabang. Pendapatan oh ya sorry ini. Nah, di sini pesanan. Nah, kita jalankan ulang. P total harga line 9 kompe ID pesanan as total pesanan C nama cabang Kamsa PID pesanan as total pesanan.
cek errornya yaitu oke, kita cari errornya yaitu pada line 9 p. Oh iya, belum kita kasih alias, kita jalankan. Masih ada yang error di sini, sorry. Apa? Nah, di sini sudah jalan, bisa kita cek di database restoran. Sorry. Oh ya, di sini sudah ada, untuk tinggal kita panggil, kita gunakan call, lalu kita panggil untuk laporan, kita panggil namanya itu laporan penjualan tahunan, kita pakai tahun 2026. Sorry. Laporan penjualan walah, sorry, ada salah tipu di sini. Laporan penjualan. Nah, di sini sudah menampil, yaitu kita diurutkan dari total pendapatan yang paling besar, yaitu pada tahun 2026, dan di sini terdapat 5 cabang, dan yang paling banyak mendapat total pendapatan yaitu ada cabang Mojokerto dengan total pesanan yaitu sampai 2.268, dengan total pendapatan paling tinggi yaitu 243.845.000. Oke, kita lanjut. Untuk yaitu kita akan untuk demonstrasikan storage function. Nah, untuk storage function sendiri yaitu adalah fungsi yang disimpan di dalam database dan digunakan untuk menghasilkan satu nilai tertentu berdasarkan proses atau perhitungan SQL. Nah, storage function hampir mirip dengan function pada bahasa pemrograman karena menerima parameter, memproses data, dan mengembalikan nilai menggunakan return. Dan untuk nilai return hanya bisa untuk mengembalikan return yaitu satu nilai. Baik, di sini saya di sini akan membuat yaitu untuk storage function yaitu untuk menghitung total item pesanan. Nah, di sini kita kosongkan saja, isinya sama. Nah, kita ganti untuk create function. Kita ganti nama untuk menghitung total pesanan. Total item pesanan.
yaitu dengan parameter PID pesanan integer. Lalu kita returnkan, yaitu untuk nilai integernya dengan kita masukkan deterministik. Lalu untuk isi dari function, yaitu di dalam begin ini kita deklarasikan dulu untuk total item dengan tipe data integer. Lalu kita into total itu kita select dulu, kita ambil dari total item pesanan, kita cek ada tabel detail pesanan yaitu data. Nah, kita ambil pada kolom jumlah, lalu kita masukkan ke total item. Nah, kita ambil dari tabel pesanan, detail pesanan. Where di pesanan dengan PID pesanan. Setiap pesanannya nanti, lalu kita return total item. Lalu kita jalankan, kita eksekusi dari SQL Indo return jumlah line 2 select sum jumlah return integer. Wah, sorry sini PID pesanan select sum jumlah apa ya? Sorry, di sini kita cek. Detail pesanan, harga sudah, query from. Bentar, kita cek yang error bagian mana ini. Total item. Wah, oh sorry. Nah, di sini salah. Iya. Select sum, terus lalu select declare total item integer. Create function total item pesanan, kita return deterministik, lalu declare total item.
atribut jumlah benar. Tambah item per ID pesan. Apa ya? Oke, kita cek untuk errornya retron, sorry, kita jalankan. Nah, di sini untuk fungsinya sudah berhasil kita buat, tinggal kita coba tes. Nah, kita coba select, kita gunakan untuk select tabel, select ID pesanan, kita tampilkan ID pesanan, lalu total, lalu ada total item, kita panggil yaitu total item pesanan berdasarkan ID pesanan masing-masing. Kita kasih alias total item from pesanan, tabel pesanan. Nah, kita coba jalankan pesanan. Total item pesanan. Oh, sorry, nah. Pesanan SQL sheet. Bentar. Cari lagi reload. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan data untuk setiap tabel pesanan, yaitu seperti ini. Tabel ID pesanan memiliki total item yaitu 6 kuantiti yaitu jumlah menunya, jumlah kuantiti menu, lalu ada untuk tabel pesanan nomor ID pesanan 12 dengan total kuantiti yaitu 8 dan seterusnya. Nah, untuk create function yang selanjutnya yaitu kita akan membuat untuk create function yaitu untuk menghitung total pendapatan per cabang. Kita langsung buat namanya, kita buat yaitu total pendapatan cabang. Untuk sini parameternya yaitu kita untuk memasukkan di cabangnya, di cabang, lalu untuk retron yaitu kita tipe data desimal untuk yaitu nilai total pendapatan yang didapat oleh cabang, kita gunakan untuk desimal dengan 15.2. Nah, untuk bagian ini isi dari create function seperti tadi, yaitu kita declare terlebih dahulu untuk deklarasi yaitu total pendapatan dengan tipe data desimal 2. Nah, kita select sum untuk kita ke tabel pesanan, ambil data, lalu kita select sum yaitu kolom total harga.
Nah, kita tambahkan ke total pendapatan from dari tabel pesanan. To where untuk menggabungkan yaitu ID cabang sama dengan PID cabang. Lalu kita return yaitu total pendapatan. Lalu kita jalankan. Total. Nah, ada typo di sini pendapatan. Nah, sudah jalan. Kita tinggal ngetes. Kita tes di query kedua, yaitu kita tampilkan yaitu kolom nama cabang, lalu kita panggil untuk yaitu fungsinya yaitu total pendapatan cabang per ID cabangnya total. Pendapatan. Nah, from tabel cabang kita jalankan. Ada typo. Nah, di sini sudah tampil yaitu ada nama cabang dan total pendapatan per cabangnya. Seperti cabang Surabaya dengan pendapatan yaitu 1.960.000.000 dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu demonstrasi trigger. Nah, trigger sendiri adalah program otomatis pada database yang akan dijalankan ketika terjadi suatu aksi pada tabel tersebut. Nah, untuk bagian trigger ini terdapat ada seperti bisa untuk ketika user memasukkan data, ketika insert, ketika edit data, update, dan hapus data, delete. Nah, untuk cara kerja trigger ini, trigger bekerja secara otomatis tanpa perlu dipanggil manual oleh user. Nah, trigger ini bekerja ketika user melakukan insert, update, maupun delete. Nah, di sini saya akan membuat trigger yaitu untuk menghitung total otomatis harga. Seperti biasa kita edit, kita buat untuk create trigger. Nah, di sini kita akan membuat yaitu trigger otomatis total harga ketika user menginputkan detail pesanan. Nah, nanti ketika user menginputkan detail pesanan, maka total harga pada pesanan akan terupdate nantinya. Lalu kita namakan yaitu trigger total harga ketika insert. Lalu after insert untuk insert ketika after insert ketika pengguna setelah memasukkan data setelah ketika insert ini setelah memasukkan data akan terjadi perubahan pada kolom detail pesanan, pada tabel detail pesanan. Lalu for each row. Nah, untuk bagian ini seperti tadi yaitu isi dari triggernya yaitu kita update pesanan untuk memasukkan update pesanan, yaitu kita set
yaitu pada kolom total harga, set total harga sama dengan kita select, lalu wah, oke. Kita jumlah yaitu dari semua subtotal dari tabel ID, dari tabel detail pesanan yaitu subtotal itu dengan 0. Nah, untuk defaultnya yaitu 0 jika tidak jumlah, lalu dari dari tabel detail pesanan where kita cocokkan untuk ID pesanan dengan data baru yaitu dari ID pesanan. Nah, kita set lagi seperti tadi, where ID pesanan sama dengan new ID pesanan. Nah, di sini sudah kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Kita create tracker sukses. Nah, di sini kita akan coba untuk select bintang. Kita akan coba menampilkan tabel pesanan sebelum akan melakukan menginsertkan data baru, where ID pesanan sama dengan 1. Nah, sini total yaitu sebelum kita tambahkan yaitu 207. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan untuk detail pesanan, yaitu kita insert itu, kita cek itu detail pesanan itu dengan kolom itu ID pesanan dan ID menu. ID pesanan pada ID menu, lalu ada jumlah, harga, dan satuan. Jumlah, harga satuan, dan harga satuan dan subtotal. Untuk value-nya masukkan data, yaitu kita gunakan untuk ID pesanan 1, lalu dengan menu yaitu kita pilih menu bebas 3 misalnya, dengan 4 jumlah menu 4, lalu jumlah yaitu itu jumlah pada harga satuan. Jumlahnya quantity yaitu kita pilih 3 dan harga satuannya yaitu kita pilih 10.000 aja dengan subtotal itu 30.000. Nah, di sini yaitu atas sebelumnya yaitu 207, kita coba menambahkan data. Made value ada yang salah. Jadi itu ID pesanan, ID menu, jumlah, ID menu, jumlah, harga satuan, total. Scale kolom dan weight value kolom atau row.
Kita cek harga satuan subtotal. ID pesanan, ID menu, search into, baterai habis. ID pesanan, ID menu, jumlah. Oh, kebanyakan, sorry. Di sini kebanyakan. Nah, kita jalankan ulang. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3, ya benar. Nah, sudah, lalu kita jalankan ulang. Sebelumnya yaitu 207 dan di sini sudah nambah yaitu 237. Kan nambah 30.000 sesuai pada subtotal detail pesanan. Nah, untuk yang trigger kedua yaitu kita akan membuat trigger yaitu untuk update stok pesanan. Kita langsung saja kita gunakan delimiter. Bukan delimiter, tanda dolar, delimiter. Lalu kita buat create trigger, yaitu kita kasih nama trigger untuk kurangi stok, yaitu dengan action yaitu after, setelah data ditambahkan yaitu dengan after insert pada dari tabel detail pesanan. Nah, ketika ada aksi dari tabel pesanan, ketika user menambahkan data baru pada tabel detail pesanan, lalu for each row, lalu kita begin, dan ini ada N. Ini kita untuk isi dari trigger, kita update tabel menu dengan set stok sama dengan yaitu stok awal, kita kurangi dari new yaitu jumlah quantity, dari set new yaitu jumlah dari quantity ID detail pesanan, where serahkan ID menu sama dengan new data menu baru untuk mengupdate data menu stok dari menu baru ini pada tabel menu. Lalu kita tanda dolar. Nah, di sini kita jalankan. Nah, sudah, lalu kita coba ke tabel menu, kita ke data. Nah, di sini terdapat stok. Kita akan membuat yaitu tabel pesanan seperti tadi, yaitu kita akan set ID menu yaitu menu keempat di tabel menu pada data keempat. Nah, di sini ID menu 4, data stoknya 500. Nah, kita akan membuat tabel detail pesanan yaitu sebelumnya yang di ID menu 4 yaitu mega cuan yaitu 500. Kita akan buat transaksi baru. Nah, di sini yaitu datanya. Nah, di pesanan sorry detail pesanan for kita cek tabel menu.
Nah, di sini untuk tabel ke ID menu yang keempat yaitu sudah berkurang. Yang sebelumnya yaitu 500 berkurang menjadi 3 sesuai dengan ID detail pesanan, yaitu jumlahnya 3 berkurang menjadi 497 ini. Nah, next untuk selanjutnya yaitu demonstrasikan query tanpa indeks. Nah, untuk pertama yaitu saya akan membuat yaitu query untuk indeks, yaitu saya akan select untuk select from untuk menampilkan yaitu tabel detail pesanan berdasarkan subtotal yang berjumlah yaitu 24.000. Nah, kita jalankan di sini. Nah, di sini terdapat banyak, kurang lebih 13.000 data yang termasuk dari subtotalnya yaitu 24.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu demonstrasikan query tanpa indeks. Nah, untuk buat indeks yaitu kita explain terlebih dahulu. Kita gunakan explain untuk melihat Nah, di sini untuk filter row yaitu rows ini total dari seluruh tabel detail pesanan yaitu sekitar 232 data, dan yang termasuk yaitu filter rate 10%. Ini artinya yang termasuk kurang lebih yaitu 10%, dan untuk possible case, keyline dan ref 0 semua di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat indeks. Nah, di sini saya akan membuat indeks untuk indeks subtotal dan quantity. Create indeks untuk indeks subtotal on detail pesanan subtotal. Nah, untuk indeks kedua yaitu untuk indeks pada kolom jumlah. Kita indeks jumlah on detail pesanan yaitu jumlah. Nah, lalu kita jalankan. Nah, di sini untuk create index sudah berhasil. Lalu kita coba cek hasil setelah di sini. Nah, untuk demonstrasi kembali query setelah menggunakan indeks, kita copy saja, kita jalankan ulang di query kedua. Nah, di sini terdapat ada perbedaannya yaitu pada possible case, yaitu yang sebelumnya 0 menjadi indeks subtotal, dan key-nya yang sebelumnya 0 yaitu menjadi indeks subtotal. Nah, di sini sebelumnya 0, dan untuk keyline-nya sebelumnya 0 juga udah menjadi 6, dan untuk referensi menjadi constraint, dari constraint menjadi dari 0 menjadi constraint pada referensi. Untuk tipenya sebelum darinya yaitu men-search semua data menjadi sesuai referensinya ini untuk indeks subtotal. Nah, dari rows-nya yang membaca seluruh data sekitar 2
100.000 menjadi hanya 25.758 data saja, dan filternya dari 10 menjadi 100. Nah, ini artinya slide hanya data yang sesuai dengan apa query-nya, dan menjadi. Nah, itu saja untuk untuk optimasi query adalah yaitu meningkatkan performa query database agar pencarian dan pengolahan data lebih tepat dan efisien. Pada sistem ini, efisiensi query dilakukan untuk menggunakan indeks dan explain untuk mempercepat proses transaksi dan laporan, sehingga sistem dapat menangani data dalam jumlah yang besar dan baik. Untuk yaitu demonstrasikan, jelaskan perbedaan performa dan untuk perbedaan yang paling menonjol yaitu seperti tadi ini sesuai dengan ada ROS yang jauh lebih sedikit yang sebelumnya yaitu 200 ribuan menjadi 25.000 dan filternya menjadi 100%. Yang sebelumnya yaitu 10 saja. Nah, untuk possible case-nya setelah kita indeks sudah tampil yaitu indeks subtotal dan key-nya juga. Nah, untuk itu saja video dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.